Berikutnya adalah ada yang namanya indeks harga saham, ya, adalah indeks syariah atau JI, di mana dijual di Jakarta Islamic Index. JI merupakan indeks yang terdiri dari 30 saham yang mengakomodasi syariat investasi dalam Islam atau indeks yang berdasarkan syariat Islam. Ya. Dengan kata lain, dalam indeks ini dimasukkan saham-saham yang memenuhi kriteria investasi dalam syariat Islam. Ya. Saham-saham yang masuk dalam indeks syariah adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah. Ya. Jadi bagi teman-teman Muslim itu ada salah satu solusi ketika ragu dengan saham itu bisa melakukan investasi di indeks syariah ini. Ya. Di mana perbedaannya adalah sistemnya sama, perbedaannya adalah di jenis usaha yang dibiayai. Ya. Di mana kalau indeks syariah itu tidak membiayai usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. Ya. Usaha lembaga keuangan konvensional, ya, termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Yang ketiga, usaha yang memproduksi, mendistribusikan serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram. Yang keempat adalah usaha yang memproduksi, mendistribusi dan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang berusaha moral dan bersifat muturut. Nah, jadi perbedaannya adalah di sini. Kalau saham yang beredar di Bursa Efek Indonesia, ya itu pun kita tidak tahu nih mana saham yang membiayai tentang hal tersebut. Ya, tapi ada solusi di mana ketika kita ingin lebih syariah, nah kita bisa masuk ke indeks syariah ini, harga saham syariah ini. Karena apa? Karena ya untuk pembiayaannya tidak digunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh syariah Islam. Hmm, itu. Kita kembali lagi ke indeks obligasi pemerintahan. Ya. Formula yang digunakan dalam pengembangan informasi indeks obligasi pemerintahan itu ada tiga, yaitu price atau performance index, yang kedua adalah yield index, yang ketiga adalah total return index. Nah, yang pertama adalah indeks kinerja harga atau price performance index. Ya. Di mana indeks kinerja harga mengukur perubahan harga obligasi dari waktu ke waktu. Formula untuk menghitung indeks kinerja adalah indeks kinerja harga sama dengan harga sekarang atau harga awal dikali dengan 100% indeks kinerja harga. Ya. Harga awal sama dengan harga awal atau harga sekarang dikali 100. Ya. Contohnya adalah harga obligasi awalnya adalah $1.000 dan harga saat ini adalah $1.050. Maka indeks kinerja harganya itu adalah ya, 1.050 dikurangi harusnya. Ya. Nah, sama dengan 100 ya 105. Harusnya ini dikurangi. Yang kedua adalah indeks hasil atau yield index. Ya. Indeks hasil mengukur perubahan yield, ya, imbal hasil dari waktu ke waktu, di mana formula untuk menghitung indeks hasil adalah yield sekarang atau yield awal dikali dengan dikurangi yield awal dikali dengan 100. Ya. Indeks hasil sama dengan ya benar ya. Contoh, jika yield obligasi pada awalnya adalah 5% dan sekarang menjadi 4,5%, maka indeks hasilnya itu adalah 4,5 ya, dikali 5, 90, ya kan?
Eh, nah, berikutnya, yang terakhir adalah indeks total return atau total return index, di mana indeks total return mengukur total pengembalian dari obligasi, ya, termasuk perubahan harga dan pembayaran kupon formula untuk menghitung indeks total return. Ya. Nah, berikutnya adalah kita lanjut ke produk turunan atau derivatif. Ya. Efek derivatif merupakan efek turunan dari efek utama, baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Ya. Efek turunan dapat berarti turunan langsung dari efek utama maupun turunan selanjutnya. Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Ya. Aset lain ini disebut sebagai underlying aset. Nah, jadi ada beberapa investasi yang merupakan eh, menggunakan efek derivatif ini. Jadi ketika contohnya ada yang namanya nabung emas. Ya. Di sana itu pun perusahaan itu menyediakan emas asli untuk dilakukan jual belinya. Jadi ada underlyingnya, ada jaminannya. Ya. Ketika ada orang yang pengen menjadikan itu menjadi sebuah barang, ya, atau jadikan sebuah emas, itu pun juga bisa. Atau contohnya ketika kita melakukan obligasi, tetapi juga ada underlyingnya. Ya, jadi kita mengeluarkan surat obligasi dengan berdasarkan eh, ada jaminannya, ada aset jaminannya. Ketika perusahaan tidak sanggup bayar, maka obligasi tersebut akan dijadikan atau akan dijualkan aset tersebut lalu dibayarkan ke pemodal. Nah, seperti itu. Jadi jenis dari produk turunan itu ada beberapa pilihan. Nah, ada yang namanya futures contract. Ya. Kontrak yang mewajibkan pemegangnya untuk membeli atau menjual efek pada harga, waktu, dan jumlah yang telah disepakati sebelumnya. Jadi eh, ini lebih ke kalau di bahasa mudahnya itu adalah jual ijon. Nah, jual ijon gimana ya? Jadi ketika kita punya barang nih, ya, barangnya belum jadi, tetapi kita nanti akan menjadikan barang tersebut. Nah, ketika barang sudah jadi, itu bisa dibeli oleh uh, perusahaan. Nah, lebih ke seperti itu. Jadi ada perjanjian di mana perusahaan akan membeli produk kita ketika sudah jadi, tetapi uangnya duluan. Nah, lebih ke situ karena future contract. Ada juga yang kedua adalah warrants. Ya, efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham dari perusahaan yang menerbitkannya dengan harga dan jangka waktu tertentu. Ya. Sering juga disebut sebagai pemanis atau sweetener untuk tujuan pemasaran efek pada penawaran umum. Ya. Jadi semacam hak khusus ketika perusahaan itu menjual saham, maka eh, pemodal tersebut itu bisa membelinya secara langsung. Ada juga yang namanya option, ya, di mana efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual efek pada harga, jumlah, jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya. Hmm. Kalau option itu lebih ke perjanjian juga. Jadi ketika kita beli saham, ya, beli sahamnya, maka kita akan menjual di harga tertentu.
Ketika sahamnya sudah mencapai berapa kenaikan berapa persen, nah nanti kita bisa menjualnya. Ada juga yang namanya Exchange Trade Fund, ya, atau ETF yang secara sederhana dapat diartikan sebagai reksadana yang diperdagangkan di bursa. Ya. Seperti halnya reksadana, ETF merupakan kontrak investasi kolektif di mana unit penyertaan dicatatkan dan diperdagangkan di bursa seperti halnya saham. Ya. Seperti halnya di reksadana konvensional, dalam EFT terdapat pula manajer investasi dan juga bank kustodian. Ya. Salah satu jenis ETF yang dikembangkan di pasar modal Indonesia adalah reksadana indeks, di mana indeks yang dijadikan underlying adalah indeks LQ45. Jadi ini hanya 45 top saham yang bisa menerbitkan ETF ini. Atau ada juga yang namanya efek lain, yaitu adalah unit penyertaan reksadana, di mana merupakan bukti penyertaan dan kepemilikan modal atas bagian dari portofolio efek yang dikelola manajer investasi, di mana unit penyertaan efek beragun aset. Portofolio efek beragun aset yang terdiri dari tagihan yang timbul dari antara lain aset keuangan, sewa guna usaha, pemberian kredit, surat berharga komersial, perjanjian jual beli bersyarat, perjanjian pinjaman cicilan. Nah, jadi ini lebih ke utang piutang, tetapi tidak hanya tentang uang saja, tetapi juga tentang bangunan, keuangan, atau pemberian kredit yang lainnya.